Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan ayam geprek. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tepat di pinggir jalan raya yang cukup ramai, berdiri sebuah warung ayam geprek sederhana bernama Ayam Geprek Bu Nadifa. Pedasnya bikin ketagihan. Warung itu hanya beratapkan seng dan berdinding kayu, triplek. Tapi setiap orang yang lewat pasti kenal siapa pemiliknya. Bu Nadifa, wanita 45 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ramah kepada siapa saja. Setiap pagi sejak matahari baru saja menyentuh atap rumah, Bu Nadifa sudah sibuk di dapur. Ia memotong ayam, mengulik sambal dengan cabai rawit yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu halaman warung yang berdebu. Suaminya, Pak Joko, pria berusia 50-an, yang tubuhnya mulai membungkuk, biasanya ikut membantu mengantar bahan dari pasar atau mempersiapkan minuman untuk pelanggan. Warung Bu Nadifa dulunya sangat ramai. Pelanggan datang dari berbagai penjuru, hanya untuk mencicipi sambalnya yang legendaris, pedas, gurih, dan bikin nagih. Bahkan, konon katanya, sambal Bu Nadifa bisa bikin orang yang baru putus cinta kembali bersemangat hidup. Entah mitos atau tidak, yang jelas warung itu tidak pernah sebibti. Kejayaan itu mulai goyah ketika sebuah warung ayam geprek baru dibuka di seberang jalan. Warung itu terlihat lebih modern, ber-AC. Dindingnya dipenuhi mural kekinian. Dan ada wifi gratis. Namanya Ayam Geprek Mas Aldi. Promo beli satu gratis satu. Pemiliknya Mas Aldi, masih muda, ganteng, dan lihai memainkan media sosial. Dalam hitungan minggu, warungnya viral di TikTok dan Instagram. Pelanggannya datang berbondong-bondong, bahkan ada yang rela antre 1 jam hanya untuk makan di sana. Sementara itu, warung Bu Nadifa mulai sepi. Pelanggan setianya perlahan-lahan pindah ke Mas Aldi. Meja-meja kosong, uang masuk makin sedikit. Di akhir bulan, Bu Nadifa harus meminjam uang untuk bayar gaji 2 karyawannya, Alfian dan Firman, yang sudah ikut dengannya sejak awal buka. Setiap malam Bu Nadifa duduk di kursi plastik di depan warungnya yang kosong, memandangi lampu warung, Mas Aldi yang gemerlap dan suara tawa para pengunjung yang riuh. Hatinya panas. Apa kurangnya sambalku? Apa aku harus jual diriku ke setan biar laku lagi? Gumamnya pelan, setengah bercanda, setengah putus asa. Pak Joko, yang duduk di sebelahnya, sambil ngopi cuma diam. Ia tahu betul bagaimana perjuangan istrinya dari nol. Ia juga tahu betapa keras kepala Nadifa kalau sudah menyangkut soal usaha. Tapi malam itu, tatapan mata istrinya berbeda. Ada sesuatu yang menyeramkan, seperti kobaran api yang menyala pelan-pelan di balik bola matanya. Aku nggak rela, Mas. Aku bangun warung ini dengan keringat dan air mata. Masa kalah sama anak muda yang cuma jualan gaya? Nadifa menggertakkan gigi. Ya sabar, Fa. Rezeki sudah diatur Gusti Allah. Pujar Pak Joko hati-hati. Tapi Gusti Allah kayaknya lupa atur buat aku. Sejak malam itu, suasana rumah mereka jadi berat. Nadifa makin sering murung, bengong di dapur, atau termenung lama di kamar sambil menatap foto warungnya waktu dulu ramai. Kadang ia melamun sambil memegang ulekan batu, seolah mengingat suara ramai pengunjung yang kini tinggal kenangan. Sampai akhirnya, suatu malam, saat Bu Nadifa pulang dari pasar malam sendirian, ia bertemu seorang perempuan tua berjubah hitam di pojok pasar duduk di depan lapak kosong. Neng cari pembeli atau cari pelanggan abadi? Suara si nenek parau, matanya putih tanpa bola mata. Bu Nadifa tersentak. Apa maksudnya, Bu? Si nenek tertawa pelan, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah batu hitam kecil berbentuk kepala ayam. Ini bukan batu biasa. Ini pemanggil rejeki, tapi jangan lupa, rejeki yang besar harus dibayar dengan tumbal yang setia.
Bu Nadifa tertawa kecil. Halah Bu, saya nggak percaya begituan. Tapi kamu yang bilang tadi malam, mau jual diri ke setan biar warung laku lagi kan? Napas Bu Nadifa tercekat. Ia tidak pernah cerita pada siapapun soal kata-katanya itu. Dan suara si nenek mirip sekali dengan bisikan di kepalanya beberapa hari terakhir. Ia melirik batu itu sekali lagi, dan tiba-tiba teringat betapa lelahnya ia. Berjuang, berdoa, tapi tetap kalah. Tanpa sadar, tangannya meraih batu itu. Si nenek tersenyum menyeramkan. Selamat datang di jalur cepat, Bu Nadifa. Jangan lupa yang pertama harus disiapkan. Orang terdekat yang setia dan tak akan dicurigai. Dalam benaknya, dua nama langsung muncul, Alfian dan Firman. Sejak malam pertemuan itu, Bu Nadifa berubah. Bukan secara drastis, masih terlihat ramah, masih menyapa pelanggan dengan senyum, masih memasak sambal dengan tangan sendiri. Tapi ada sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengendap diam-diam, di balik mata dan senyumannya. Tatapannya lebih tajam, langkahnya lebih cepat. Dan yang paling mencolok, warungnya mulai ramai lagi. Awalnya perlahan, hanya beberapa pelanggan yang kembali. Lalu entah kenapa, 2 hari kemudian, warung itu penuh. Antrian panjang seperti dulu, bahkan beberapa pelanggan baru bilang mereka penasaran karena mimpi makan ayam geprek Bu Nadifa. Anehnya banyak yang bilang aroma ayamnya sekarang beda. Lebih menggoda, lebih sedap, bikin ngiler bahkan dari seberang jalan. Firman dan Alfian, 2 karyawan yang sudah seperti keluarga sendiri, heran sekaligus senang. Mereka bekerja lebih keras bolak-balik dapur sampai kaki pegal. Tapi tak masalah. Mereka bangga bisa membantu Bu Nadifa bangkit lagi. Namun, mereka tak tahu bahwa mereka adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang dan warung sudah ditutup, Bu Nadifa duduk sendirian di dapur. Cahaya temaram dari lampu dapur membuat bayangannya bergerak-gerak di dinding. Di depannya, di atas talenan, ada ayam yang belum dibersihkan. Tapi kali ini, tangannya gemetar saat memegang pisau. Pak Joko masuk membawa 2 cangkir teh manis. Nggak tidur? Tanyanya pelan. Bu Nadifa tidak menjawab. Ia menatap suaminya dalam-dalam lalu berkata, "Malam ini waktunya." Pak Joko diam. Ia tahu maksudnya. Sejak istrinya membawa batu hitam dari pasar malam, setiap malam dapur mereka terasa dingin. Sering terdengar bisikan samar dari arah rak bumbu. Bahkan, 2 kali ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut dapur saat tengah malam. "Kamu yakin?" bisik Pak Joko. Bu Nadifa mengangguk. "Alfian, besok dia masuk pagi. Kita mulai dari dia." Esoknya hari berjalan seperti biasa. Alfian datang lebih pagi dari biasanya seperti biasa. Ia rajin, anak muda tangguh yang dulu datang dengan penuh harapan, minta pekerjaan agar bisa membantu orang tuanya di kampung. Ia selalu senyum, selalu patuh, tak pernah membantah, tak pernah terlambat. Dan itulah kenapa ia yang dipilih. Pagi itu, Bu Nadifa bilang ingin mencoba resep baru dan minta Alfian masuk ke dapur untuk bantu mencampur bumbu. Pak Joko menahan pintu dari luar, berpura-pura sedang memperbaiki engsel. Di dalam dapur, Bu Nadifa sudah siap. Alfian, yang polos dan tak curiga, berdiri di depan meja bumbu sambil tertawa kecil. "Bu, sambalnya makin pedas ya. Ada pelanggan. Kemarin sampai nangis. Katanya kayak ditampar setan." Bu Nadifa ikut tertawa, tapi ada air mata menggenang di ujung matanya. Pisau besar di tangannya tersembunyi di balik apron. "Aku minta maaf, Alfian," bisiknya. Belum sempat Alfian menoleh, pisau itu sudah bergerak cepat. Teriakan Alfian menggema, lalu menghilang dalam hitungan detik. Pak Joko menutup pintu rapat-rapat. Ia gemetar tapi tak berani mundur. Dada dan tangannya bergetar hebat saat ia mendengar suara istrinya menangis di dalam. Berulang kali berkata, "Maaf, misi maaf, maaf." Darah pertama telah tertumpah di dapur itu. Tapi anehnya sejak kejadian itu, warung Bu Nadifa makin ramai. Tak hanya di kota itu, ia mulai mendapat tawaran buka cabang dari kota sebelah.
Investor berdatangan, bahkan ada stasiun TV lokal yang ingin meliput usaha ayam geprek legendarisnya. Namun, di balik semua kemegahan itu, muncul kejadian-kejadian aneh. Beberapa pelanggan mengeluh perutnya mual setelah makan. Ada yang mengaku melihat bayangan berdiri di belakang dapur saat mereka lewat ke toilet. Bahkan Firman, yang masih bekerja sendirian setelah Alfian katanya pindah kerja ke luar kota, sering melihat sosok mirip Alfian duduk di pojok dapur, diam, pucat, dan tersenyum. "Bu, aku semalam mimpi Alfian, Bu. Dia minta tolong, katanya dia dikurung. Terus perutnya bolong, Bu," cerita Firman dengan suara gemetar. Bu Nadifa pura-pura tertawa. "Walah, kamu kebanyakan nonton film horor, Firman." Tapi malam itu, saat ia sendiri di dapur, suara Alfian benar-benar terdengar. "Aku setia, Bu. Kenapa saya yang dipilih?" Pisau di atas meja bergerak sendiri, jatuh dan menggores kaki Bu Nadifa. Darah menetes. Batu hitam yang ia simpan di laci dapur mengeluarkan uap tipis, seperti mendesis puas. Warung makin sukses, pelanggan makin banyak. Tapi suara-suara dari dapur tak pernah berhenti. Setiap malam Bu Nadifa tahu, pengorbanan belum selesai, pesugihan belum puas, dan tumbal selanjutnya sudah dipilih Firman. Sejak kepergian Alfian yang ditutupi dengan cerita palsu bahwa dia pindah kerja ke luar kota, suasana di warung ayam geprek Bu Nadifa berubah. Tapi tak semua orang bisa merasakannya. Bagi pelanggan, warung itu makin hits. Antrian makin panjang, bahkan ada yang sengaja datang dari luar kota hanya untuk mencoba ayam geprek Bu Nadifa yang viral di TikTok. Tapi bagi Firman, yang kini bekerja sendiri di dapur, tempat itu mulai terasa seperti neraka kecil yang menyamar jadi surga. Firman adalah pemuda pendiam, setia, dan jarang mengeluh. Sejak Alfian menghilang, beban kerja dapur jadi 2 kali lipat. Tapi ia tak pernah protes. Baginya, Bu Nadifa sudah seperti ibu sendiri. Ia sering mengingat bagaimana Bu Nadifa memberinya pekerjaan saat ia kesulitan ekonomi. Dulu ia datang dengan baju kusut dan wajah lelah. Tapi Bu Nadifa menyambutnya dengan senyum, dan sejak saat itu ia berjanji akan selalu setia membantu. Namun akhir-akhir ini, hal-hal aneh mulai mengganggu pikirannya. Setiap malam saat ia membersihkan dapur, ia merasa ada yang mengawasinya. Pernah sekali ia menoleh ke arah rak bumbu dan melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu diam, pucat, wajahnya hancur seperti habis terbakar minyak panas. Tapi ketika Firman menyalakan lampu lebih terang, sosok itu menghilang. Firman mulai sulit tidur. Ia bermimpi berulang kali bertemu Alfian. Dalam mimpi itu, Alfian selalu duduk di meja dapur dengan tubuh berdarah, menyodorkan ayam goreng ke arahnya. "Firman, cobain ayam ini. Rasanya enak, tapi rasanya kayak aku." Setiap kali terbangun, Firman selalu basah oleh keringat. Dan yang paling menyeramkan, aroma sambal dari mimpinya selalu terbawa ke dunia nyata. Pedas, amis, dan menyengat seperti darah. Sementara itu, Bu Nadifa tahu waktunya sudah dekat. Batu hitam di dapur terus berdenyut setiap malam, seperti jantung yang hidup dan lapar. Pak Joko semakin tidak tenang. Ia mulai sering minum, mulai bicara sendiri, bahkan sempat memukul tembok sampai tangannya berdarah. Ia mengaku mendengar suara Alfian berbisik dari laci, tempat mereka menyimpan bahan masak. Dia belum tenang. "Dia minta teman," ujar Pak Joko dengan tatapan kosong. Bu Nadifa tahu maksudnya. Tumbal selanjutnya harus diberikan. Malam itu, setelah warung tutup dan hanya Firman yang tinggal, Bu Nadifa memanggilnya ke dapur. Katanya ingin mengajarkan resep baru. "Firman, kamu sekarang satu-satunya orang yang paling saya percaya di sini," ujar Bu Nadifa sambil tersenyum. Firman tersipu sedikit bangga. "Jadi malam ini, saya mau kamu tahu rahasia sambal paling laris kita," lanjutnya sambil membuka lemari dapur. Di dalamnya bukan bumbu yang ia ambil, tapi sebuah toples besar berisi cairan kental berwarna merah tua. Bukan sambal, lebih mirip darah.
Firman mundur. Setapak. Bu, itu apa? Bu Nadifa mendekat pelan, wajahnya seperti kehilangan ekspresi manusiawi. Ini adalah harga dari kesuksesan kita, Firman panik. Tapi sebelum sempat lari, Pak Joko muncul dari belakang dan menghantam kepalanya dengan ulekan batu. Tubuh Firman roboh di lantai. Darah mulai mengalir pelan menyatu dengan sisa sambal di sudut dapur. Malam itu, dapur seperti kuburan. Sunyi. Tapi, udara terasa panas dan pengap Bu Nadifa. Melakukan ritual seperti yang diajarkan si nenek. Dari pasar malam, ia menyiramkan darah Firman ke batu hitam yang kini tampak berdenyut cepat. Lalu membakar foto-foto warung cabang mereka satu persatu. Asap hitam membumbung tinggi ke langit-langit dapur. Di dalam asap itu, Bu Nadifa melihat sesuatu, bayangan hitam besar bermata merah yang mengangguk pelan, dan tersenyum. Warung Bu Nadifa langsung viral besar-besaran. Esoknya, seorang selebgram makanan datang dan memberikan ulasan. 10 ayam terpedas dan ternak yang pernah saya coba. Cabang-cabang baru langsung dibuka di Surabaya, Malang, Kediri. Bahkan ada yang bilang akan buka di Jakarta. Investor berlomba menanam saham. Bu Nadifa menjadi selebriti kuliner dalam semalam. Tapi semua kemewahan itu dibayar dengan mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Beberapa hari setelah Firman menghilang tanpa jejak, pelanggan pertama di warung pusat tiba-tiba pingsan dan menggigil. Saat sadar, ia hanya mengatakan satu kalimat, "Saya makan darah manusia." Dan yang paling mengerikan, pada malam ketiga setelah tumbal Firman, Pak Joko masuk ke kamar dalam keadaan telanjang dada. Wajahnya penuh coretan sambal. "Aku sudah bicara dengan mereka," katanya dengan suara serak. "Siapa?" "Firman, Alfian, dan satu lagi yang belum kenyang." Mereka bilang, "Giliran kamu, Fa." Bu Nadifa menahan napas. Ia tahu, tumbal berikutnya sudah ditentukan. Dan kali ini, bukan karyawannya, tapi dirinya sendiri. Malam di kota kecil itu sunyi. Angin bertiup pelan menyusuri sela-sela genting warung yang kini telah menjadi ikon baru kuliner pedas Jawa Timur. Dari luar, warung Bu Nadifa tampak megah. Kini sudah direnovasi jadi 2 lantai, dengan interior, kekinian, lampu neon, dan dinding penuh testimoni pelanggan. Setiap malam, antrian mengular. Nama Bu Nadifa bahkan disebut-sebut akan masuk dalam daftar pengusaha kuliner sukses versi majalah nasional. Namun, di balik pintu belakang warung, di dalam dapur lama yang tak lagi digunakan untuk umum, aroma busuk menyelimuti udara. Bukan bau masakan, tapi seperti bangkai bercampur darah yang sudah basi. Dapur itu kini tak hanya tempat memasak, tapi menjadi tempat ritual, tempat pengorbanan. Dan malam itu, batu hitam di pojok dapur bergetar lebih keras dari biasanya, seperti jantung monster yang siap menelan korbannya. Sejak tumbal Firman, suara-suara dalam rumah semakin sering terdengar. Tangisan, bisikan, teriakan yang hanya terdengar saat jam menunjukkan pukul 03 dini hari. Bahkan beberapa kali Pak Joko bangun tidur dengan tubuh penuh goresan seperti dicakar. Ia semakin tak waras. Rambutnya kusut, matanya merah. Ia mulai melukis dinding rumah mereka dengan darah ayam, menulis nama-nama. Alfian, Firman, Nadifa. Setiap malam, ia berbicara sendiri di halaman belakang, menatap langit sambil tertawa keras. Tetangga-tetangga mulai curiga, tapi tak berani bertanya. Siapa yang berani mencurigai Bu Nadifa, si ratu ayam geprek yang dermawan dan dikenal masyarakat? Bahkan ia rajin menyumbang ke panti asuhan. Tapi tidak ada yang tahu dari mana sebenarnya kekayaan itu berasal. Bu Nadifa tahu waktunya sudah dekat. Suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu ia duduk di tengah meja panjang, dikelilingi oleh pelanggan warungnya yang wajahnya penuh darah. Mereka terus makan, dan makan, dan makan. Ayam geprek di piring berubah menjadi potongan tangan, jari dan daging manusia. Di ujung meja duduk Alfian dan Firman. Mereka hanya menatapnya, tak tersenyum. Mata mereka kosong. Di depan mereka sebuah piring kosong
dan tulisan merah besar di meja. "Bu Nadifa, giliran Anda." Ia terbangun dengan napas terengah-engah. Lehernya terasa dicekik, tangannya gemetar. Dan malam itu juga ia masuk ke dapur lama. Batu hitam itu sudah berubah. Tidak lagi sebesar kepalan tangan, melainkan sebesar kepala manusia. Denyutnya keras. Uap hitam keluar dari permukaannya, membentuk wajah-wajah tumbal. Dan batu itu berbicara. Satu lagi. Yang paling penting, tuan rumah terakhir, tubuhmu atau jiwa suamimu. Bu Nadifa menatap suaminya yang sedang tertidur di ruang tamu. Tubuhnya meringkuk seperti bayi. Matanya terbuka namun kosong. Ia bukan lagi Pak Joko yang dulu lembut, penyayang dan bijak. Kini hanya sisa-sisa kerangka manusia normal yang dikoyak rasa bersalah dan bisikan dari dunia lain. Ia menangis. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi batu hitam yang bergetar di tangannya. Kalau aku yang jadi tumbal, akankah semuanya selesai? Batu itu tidak menjawab dengan suara, tapi dengan gerakan. Denyutannya melambat, lalu berhenti. Dalam diamnya, Bu Nadifa tahu, itulah jawabannya. Keesokan paginya, warung tidak buka. Orang-orang heran, beberapa pelanggan kecewa. Pegawai cabang bingung karena tidak ada perintah baru dari pusat. Rumah Bu Nadifa tertutup rapat, tapi dari balik tirai ada cahaya merah yang sesekali berkilat. Beberapa hari kemudian, warga mencium bau busuk dari arah rumah itu. Polisi akhirnya dipanggil karena laporan warga soal suara jeritan malam dan bau bangkai yang tak hilang. Saat rumah dibuka paksa, semua orang terdiam. Dapur utama dipenuhi darah. Dindingnya penuh coretan, gambar ayam tanpa kepala, tulisan-tulisan berbahasa tak dikenal, dan potongan-potongan ayam yang membusuk. Tapi yang paling mengerikan adalah sosok Pak Joko. Ia duduk di lantai dapur, memeluk batu hitam besar sambil tertawa. Bajunya compang-camping, wajahnya penuh goresan dan matanya melotot. Di depannya, tubuh Bu Nadifa terbujur kaku berlumur darah, dengan bekas ukiran di dada berbentuk kepala ayam. Pak Joko hanya berkata satu kalimat saat polisi menanyainya. Dia janji mau pulang, tapi malah jadi lauk. Warung ayam geprek itu ditutup selamanya. Semua cabangnya bangkrut dalam waktu kurang dari sebulan. Investor mundur. Beberapa pelanggan yang pernah makan di sana mengaku mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk. Bahkan ada yang bunuh diri, katanya, karena suara Alfian dan Firman tak pernah berhenti memanggilnya makan. Pak Joko kini dikurung di rumah sakit jiwa. Ia tidak pernah menyebut nama Nadifa lagi, tapi setiap malam ia masih memeluk sesuatu yang tidak ada sambil berbisik pedasnya bikin ketagihan. Beberapa bulan setelah tragedi mengerikan yang menimpa Bu Nadifa dan Pak Joko, suasana di kota kecil itu kembali tenang. Setidaknya di permukaan, rumah tua mereka sudah dipasang garis polisi, dibiarkan terbengkalai. Cat tembok mengelupas, rumput liar menjalar ke dinding, dan jendela dapur yang dulu menyala terang kini gelap dan berdebu. Tapi penduduk sekitar masih sering membicarakannya. Dalam bisik-bisik di warung kopi, di grup WhatsApp RT, yang mereka bicarakan bukan hanya soal darah, bukan hanya soal mayat Nadifa yang ditemukan dalam kondisi mengerikan, tapi juga tentang bau, aroma ayam geprek Pak Arman, seorang tukang ojek online yang biasa mangkal di dekat bekas warung Nadifa. Bersumpah pada jam 3 pagi ia mencium bau sambal goreng pedas yang menusuk hidung. Padahal warung itu sudah tutup, tak ada aktivitas. Ia mengaku melihat asap tipis keluar dari cerobong dapur dan mendengar suara gorengan mendesis seperti dulu saat dapur masih beroperasi. Ia tidak berani mendekat, tapi ia sempat merekam suara aneh dari jarak jauh. Di rekaman itu terdengar suara seperti bisikan, "Sambal ini dari daging yang setia." Tak lama setelah itu, warga di sekitar mulai mengalami gangguan. Anak-anak kecil mengigau di malam hari, menyebut nama Bu Nadifa sambil menangis. Ada yang mengaku bermimpi makan ayam geprek di sebuah meja panjang, dikelilingi orang-orang dengan wajah rusak terbakar minyak. Dan yang paling menyeramkan,
Setiap kali mereka menggigit, daging ayam berubah jadi daging manusia. Seorang ibu rumah tangga bahkan menemukan toples sambal yang ia beli minggu lalu berubah warna menjadi merah tua kehitaman, seperti darah kental. Ia yakin betul itu bukan sambal yang ia buat. Ia menjerit, lalu membuangnya ke sungai. Tapi sejak itu, ia mengaku tangannya sering panas, seperti terbakar. Dan ia terus mencium aroma daging gosong kemanapun ia pergi. Sementara itu, kondisi Pak Joko di rumah sakit jiwa semakin memburuk. Ia tak lagi bisa membedakan kenyataan dan mimpi. Suster yang menjaga sempat mendapati ia makan kertas dengan penuh nafsu, sambil berkata, "Ini sambal spesial dari istri saya." Dokter mencoba menenangkannya dengan obat, tapi setiap malam ia tetap mengigau. Ia mengulang satu kalimat berkali-kali. Mereka belum kenyang, mereka masih lapar. Di kota lain, jauh dari rumah tua itu, seorang pemuda bernama Doni membuka warung ayam geprek sederhana. Ia tak tahu apa-apa soal tragedi Nadifa, tapi ia membeli beberapa peralatan bekas dari warung lama itu lewat lelang online, termasuk satu wajan besar dan ulekan batu yang katanya masih bagus dan kuat. Awalnya, usahanya biasa saja. Tapi setelah ia mulai memakai wajan dan ulekan itu, sesuatu berubah. Pelanggan mulai membludak. Sambalnya terasa lebih nendang, lebih menggoda, lebih adiktif. Doni senang tapi heran, karena ia merasa tak mengubah resep apapun. Namun setiap malam, ia mulai bermimpi aneh. Ia berada di dapur, gelap. Di hadapannya seorang wanita parubaya dengan celemek penuh darah tersenyum padanya. Wanita itu menggenggam ulekan yang sama dan berkata dengan lembut, "Terima kasih sudah meneruskan cita rasa kami." Doni terbangun dalam keringat, tapi anehnya setiap kali ia hendak membuang ulekan itu, tangannya gemetar, seperti ada yang menahannya. Beberapa minggu kemudian, ia mulai mendengar suara dari wajan. Tumbal. Satu saja. Kini, aroma khas ayam geprek dari wajan itu mulai dikenal orang. Warung Doni makin viral, dan legenda itu kembali hidup. Tak peduli seberapa jauh ia dibawa, tak peduli siapa pemilik barunya. Selama batu hitam itu belum hancur, selama wajan dan ulekan itu masih digunakan, rasa khas ayam geprek Nadifa akan terus kembali. Tapi harga yang harus dibayar tetap sama, daging manusia, jiwa yang setia, dan sambal yang menggoda dari dunia lain. Warung ayam geprek Doni berdiri sederhana di pinggir jalan kota Kediri. Hanya sebuah bangunan kecil berlantai keramik putih dengan cat kuning cerah dan banner merah bertuliskan, "Ayam geprek Doni, pedasnya nendang sampai tulang." Tapi sejak 2 bulan terakhir, warung itu tak pernah sepi. Pelanggan rela antri, bahkan saat gerimis turun, hanya untuk mencicipi sambal yang mereka sebut beda dari yang lain. Doni, si pemilik, adalah pemuda 28 tahun yang sederhana. Ia tak pernah menyangka warung kecilnya akan jadi sebesar ini. Sejak ia menggunakan wajan dan ulekan batu bekas lelang online itu, yang entah kenapa selalu terasa hangat dan agak lengket, penjualannya melejit gila-gilaan. Banyak yang bertanya resep sambalnya, tapi Doni selalu bilang, cuma cabai rawit, bawang, dan sedikit rahasia dapur. Yang ia tidak ceritakan adalah, tiap kali ia menumbuk sambal di ulekan itu, ia bisa mendengar bisikan, "Tambahkan darah, tambahkan rasa." Awalnya Doni pikir itu hanya halusinasi. Mungkin karena kecapekan, tapi lama-lama suara itu makin jelas. Bahkan saat ia sedang tidur, suara itu hadir, membisik dari balik lemari dapur, dari dalam air kran, bahkan muncul dari suara penggorengan yang mendesis. "Kau sudah mulai, jangan berhenti di tengah jalan." Ia mulai ketakutan, tapi uang terus mengalir, ulasan terus berdatangan. Influencer mulai mampir, bahkan ada yang menyebut warung Doni sebagai penerus rasa legendaris ayam geprek Bu Nadifa. Doni tak tahu siapa Bu Nadifa, tapi nama itu terasa familiar, seperti pernah didengar dalam mimpi. Suatu malam, Doni mengunci warung lebih awal karena perasaan tidak enak. Ia sendirian di dapur,
membersihkan peralatan. Saat mengangkat ulekan, ia merasakan sesuatu aneh. Ada darah menetes dari celah dasarnya. Ia membersihkannya, tapi tetesan itu tidak berhenti, bahkan semakin deras. Tiba-tiba, listrik padam dapur gelap gulita. Saat matanya menyesuaikan diri dengan gelap, ia melihat bayangan seseorang berdiri di pojok dapur. Sosok wanita paruh baya. Matanya merah, kulitnya hitam seperti gosong, dan di tangan kanannya, ulekan yang sama. "Kau harus pilih," bisiknya. "Tumbal pertama atau kau sendiri." Doni menjerit, tapi suara itu terus mengisi pikirannya bahkan setelah ia pulang ke rumah. Keesokan harinya, Doni mencoba membuang ulekan itu. Ia membungkusnya dan melemparkannya ke sungai. Tapi malamnya saat ia membuka warung, ulekan itu sudah ada di meja dapur. Basah, berdarah, dan bau sambalnya makin kuat dari sebelumnya. Ia pingsan. Saat bangun, ia berada di dapur dengan tubuh penuh cabai merah. Di dinding warung tertulis dengan darah, "Selamat datang penerus rasa." Hari-hari berikutnya, Doni berubah. Ia tak lagi ceria melayani pelanggan. Matanya sayu, tubuhnya lebih kurus, dan ia sering bicara sendiri. Tapi sambalnya semakin enak. Bahkan salah satu pelanggan berkata, entah kenapa sambalnya kayak ada nyawa di dalamnya. Dan malam itu, bisikan itu kembali, "Pilih satu, siapapun. Tak harus teman, asal dagingnya segar." Lama Doni menolak, tapi bisikan itu tak pernah berhenti. Sampai akhirnya, ia mempekerjakan seorang karyawan baru bernama Rio, anak muda polos yang ingin belajar bisnis kuliner. Hari-hari pertama, Rio rajin, ramah, dan cepat akrab dengan Doni. Tapi Doni justru menjauh. Ia takut, ia tahu suara itu sudah memilih. Dan pada malam hujan yang dingin, saat Rio lembur bersih-bersih sendiri, Doni berdiri di balik pintu dapur dengan tangan gemetar memegang pisau potong daging. "Maaf, Rio." Ia menunduk. Air matanya jatuh. Tapi pisau itu tetap bergerak, dan saat darah Rio mengalir ke lantai, batu ulekan di meja bergetar, dan suara itu tertawa pelan. Keesokan harinya pelanggan membludak lebih dari biasanya. Doni hanya diam berdiri di belakang, melihat orang-orang menyantap ayam geprek sambal barunya dengan lahap. "Rasanya makin ngeri, Mas Doni," ujar seorang pelanggan sambil tertawa. "Serius, pedasnya kayak bikin aku lupa segalanya." Doni hanya tersenyum. Tapi dalam kepalanya, ia hanya mendengar satu kalimat, "Selamat datang di keluarga sambal kami." Dan di sudut dapur, sesosok wanita dengan celemek berdarah kembali muncul, tersenyum sambil mengangguk puas. Bu Nadifa, kini warung Doni telah membuka 2 cabang. Tapi siapapun yang bekerja di sana, jangan pernah sendirian di dapur, apalagi saat malam karena suara itu akan datang. Dan sambalnya seperti biasa, minta tumbal. Namanya Rina Prameswari. Wartawan lepas berusia 31 tahun yang sudah kenyang menghadapi berita kriminal dan kasus-kasus misterius. Biasanya, ia menulis untuk rubrik gaya hidup dan human interest. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda dari wartawan kebanyakan. Indra keenamnya tajam. Bukan indra keenam dalam arti supranatural, tapi nalurinya kuat. Ia bisa mencium bau keganjilan dari balik senyum manis seseorang, atau dari ramainya sebuah bisnis yang berkembang terlalu cepat. Dan sejak 2 bulan terakhir, radar insting Rina terus mengarah ke satu tempat. Warung ayam geprek Doni Rina. Awalnya hanya iseng membaca thread di Twitter tentang warung yang viral, karena sambalnya bikin ketagihan dan mimpi aneh. Ada yang mengaku mimpi makan jari manusia. Ada juga yang bilang setelah makan di sana, ayam geprek biasa jadi terasa hambar. Bahkan ada yang mulai kehilangan selera makan kecuali makan di warung Doni. Tapi yang membuat Rina mulai menyelidiki lebih dalam adalah komentar dari satu akun yang menyebut sambalnya mirip banget sama warung Bu Nadifa dulu, yang di Malang. Padahal udah tutup karena kasus. Kalian gak tahu ya? Itu menarik, karena Rina ingat betul berita yang sempat ia tulis 5 tahun lalu
tentang kematian misterius Bu Nadifa dan suaminya yang menjadi gila. Kasus yang tak pernah benar-benar tuntas, dengan banyak lubang besar yang ditutup secara halus oleh pihak berwenang, termasuk hilangnya 2 karyawan, Alfian dan Firman. Hari itu juga, Rina naik kereta ke Kediri dan mampir langsung ke warung Doni. Ia menyamar sebagai pelanggan biasa, duduk di pojok, memesan geprek level 10, dan mulai mengamati. Warungnya tampak biasa saja dari luar, tapi begitu masuk ada hawa ganjil. Tidak terlalu dingin, tidak panas, tapi seperti pengap halus. Seakan ada sesuatu yang menggantung di udara dan menekan dada. Dan ketika sambalnya datang, warna merahnya terlalu merah. Bukan merah cabai biasa, lebih gelap, lebih basah. Rina mencoba sesuap. Rasanya memang luar biasa. Pedasnya merambat pelan, tidak langsung membakar, tapi seolah menyusup ke kepala. Ia tiba-tiba mengingat hal-hal yang tidak relevan. Wajah almarhum ayahnya, suara tangisan anak kecil yang tak pernah. Ia kenal bau rumah sakit. Ia berhenti makan. Itu bukan sambal biasa. Rina kembali ke penginapan dengan kepala berdenyut. Malamnya, ia bermimpi buruk. Ia berada di dapur tua. Di hadapannya ada ulekan batu besar yang dipenuhi darah segar. Seorang pria muda, ia tahu itu Doni, tengah menumbuk sesuatu dengan mata kosong. Di sebelahnya, seorang wanita dengan wajah gosong. Bu Nadifa berdiri sambil mengawasi mereka menoleh ke Rina dan berkata serempak, "Kamu terlalu penasaran, Mbak. Mau ikut jadi bahan?" Rina terbangun dengan peluh dingin. Dan saat ia memeriksa tangannya, ada noda merah seperti bekas sambal di ujung jarinya. Padahal ia sudah mencuci tangan berulang kali. Keesokan harinya, ia nekat menyelinap ke belakang warung saat jam istirahat siang. Dapur kosong, tapi di sudut ia melihat sebuah rak besi yang tertutup tirai hitam. Tiba-tiba ditarik, ia menemukan ulekan batu besar yang sudah retak-retak. Dan yang paling aneh, ulekan itu berdetak, seperti jantung. Tiba-tiba ada suara dari belakang. "Doni." "Ngapain, Mbak?" Wajahnya pucat, tapi senyumannya dingin. Terlalu datar untuk ramah. Rina beralasan bahwa ia tertarik dengan desain dapur warung karena ingin menulis artikel bisnis kuliner. Tapi mata Doni seperti sudah tahu bahwa ia tidak benar-benar wartawan kuliner biasa. "Jangan terlalu dalam, Mbak. Ada rasa yang lebih enak kalau nggak dicari tahu asalnya." Doni berjalan mendekat dan Rina tahu ia harus pergi. Malam itu, ia kembali ke Malang. Tapi sejak saat itu ia merasa diawasi. Ponselnya sering error. Suara di telepon kadang berisik seperti seseorang menggoreng minyak di dekat speaker. Dan setiap kali ia mau menulis artikel tentang warung Doni, laptopnya hang data terakhir. Ia mendapat pesan email tanpa pengirim. "Kalau kamu unggah ceritanya, kami akan datang." Karena rasa ini tidak suka disebar tanpa izin. Dan sambalnya belum butuh. "Coba nama kamu." Rina gemetar, tapi ia tetap menulis, kali ini di buku catatan manual. Ia tahu cerita ini harus keluar. Harus ada yang tahu. Harus ada yang mencegah. Sebelum warung ayam geprek itu membuka lebih banyak cabang. Sebelum lebih banyak nyawa hilang. Sebelum rasa sambal itu menjadi bagian dari setiap lidah di negeri ini. Tapi, seminggu kemudian rumah Rina terbakar. Mayatnya tidak ditemukan. Dan di reruntuhan kamar tidurnya hanya ada satu benda yang tidak hangus, ulekan batu, masih berdetak. Dan sebuah tulisan di dinding, tertoreh dengan darah. "Sambal ini harus terus. Hidup sih kamu cuma wartawan, sekarang kamu jadi bahan." Beberapa minggu setelah kematian misterius Rina Prameswari, berita tentang rumahnya yang terbakar sempat mengisi beberapa headline. Tapi, seperti biasa, kasusnya meredup begitu saja. Polisi menyebutnya korsleting listrik. Tak ada penyelidikan mendalam. Tak ada yang mempertanyakan lebih jauh. Selain beberapa rekan wartawan yang bergumam lirih. Dia terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Sementara itu di Kediri, Doni justru makin bersinar. 2 cabang warung ayam. Gepreknya kini merambah Surabaya dan Yogyakarta.
Ia mulai merekrut lebih banyak pegawai, dan yang mengejutkan, ia punya investor besar, namanya Pak Raymond. Pria tinggi besar keturunan Indo-Belanda dengan jas rapi dan mata tajam seperti elang. Tak banyak yang tahu dari mana asal uangnya, tapi rumor menyebut ia punya koneksi kuat di Singapura dan Thailand. Bahkan, ia mengaku punya rencana ekspansi, besar-besaran ke luar negeri. Bayangkan, katanya saat wawancara dengan media lokal, rasa asli Indonesia yang meledak di lidah, sambal yang begitu autentik, begitu dalam, hingga menembus batas budaya dan bahasa. Yang tidak diketahui publik adalah Pak Raymond bukan manusia biasa. Doni pertama kali bertemu dengan Raymond di sebuah mimpi. Ia berada di ruangan penuh cermin yang memantulkan bayangan dirinya berkali-kali. Tapi di setiap pantulan, wajah Doni tampak berubah, rusak, berdarah, tertawa tanpa kendali. Raymond berdiri di tengah ruangan, mengenakan jas yang terlalu bersih untuk mimpi seperti itu. "Selamat, Doni," katanya. "Kamu sudah membuka pintu, dan pintu itu tidak bisa ditutup lagi." "Pintu apa?" tanya Doni dengan suara gemetar. Raymond tersenyum. "Pintu rasa, pintu tumbal, pintu ke dapur kami, yang lebih besar dari sekadar warung." Saat Doni terbangun, nomor Raymond sudah ada di kontak teleponnya. Tanpa ia simpan, sejak itu segala hal menjadi lebih mudah. Modal mengalir, izin cepat keluar. Media-media mulai mempromosikan warung Doni sebagai kuliner khas Indonesia yang harus dicicipi. Namun ada satu syarat, setiap cabang wajib menggunakan peralatan dapur yang sudah diberkati. Peralatan itu dikirim langsung dari gudang khusus milik Raymond. Wajan tua, ulekan batu hitam, dan kain celemek bermotif cabai yang jika dicium dengan teliti, mengandung aroma logam dan amis. Doni tidak pernah berani bertanya lebih lanjut, tapi ia tahu, setiap alat itu adalah warisan dari dunia yang lebih gelap. Salah satu karyawan cabang baru di Surabaya, Rizky, mulai curiga. Dia menemukan bahwa satu rekannya, Fathur, tiba-tiba menghilang setelah menanyakan tentang asal sambal yang digunakan. Tidak ada laporan polisi, tidak ada pengumuman, yang ada hanya bisikan. Fathur sudah jadi bagian dari resep. Rizky mencoba kabur. Tapi malam itu ia dikunci di dalam dapur. Wajan mendesis sendiri dan lampu menyala mati. Dalam kegelapan ia melihat sosok Bu Nadifa berdiri sambil membawa kantong plastik hitam. "Ini sambal dari rasa takutmu, Nak," katanya lembut. "Kamu akan membantu menambah rasa." Esok harinya, posisi Fathur digantikan Rizky. Tapi orang-orang bilang, mata Rizky sudah berbeda, tatapannya kosong. Cara ia menumbuk sambal seperti dirasuki. Di cabang Yogyakarta, seorang pelanggan kritis bernama Santi mengeluhkan rasa sambalnya yang irit terlalu tidak manusiawi. "Itu sambal apa sih?" katanya kepada pelayan. "Rasanya kayak ada sesuatu yang mati di dalamnya." Beberapa hari kemudian, Santi ditemukan tak sadarkan diri di kamar kosnya. Di lantainya, ada jejak sambal yang membentuk kalimat, "Kami tidak butuh kritik, kami butuh daging." Sementara itu, Raymond terus menyusun rencana lebih besar. Ia mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemilik franchise baru. Mereka semua berseragam gelap, dengan cincin merah di jari manis. Di ruangan itu, Raymond berkata, "Di luar negeri, rasa adalah bisnis, tapi kita menjual rasa yang tak bisa mereka tiru. Kita memberi mereka rasa dosa, rasa dendam, dan rasa kematian." Semua tertawa, kecuali Doni. Ia hanya diam. Jiwanya mulai terkikis. Di balik kesuksesan yang membara, hatinya retak. Ia tahu ia sudah terlalu jauh, tapi juga tahu ia tidak bisa keluar. Ia adalah bagian dari resep. Ia adalah bahan sambal berikutnya jika mencoba berhenti. Kini, logo warung Doni mulai muncul di bandara, di media sosial luar negeri, bahkan ditawarkan di aplikasi pesan makanan global. Tapi satu pesan selalu tersemat di dalam bungkusan sambalnya. Ditulis dengan huruf kecil sekali di balik label. "Makanlah dengan rasa syukur, karena rasa ini bukan cuma pedas tapi juga dendam yang belum lunas."
Dan dari balik dunia yang tak terlihat, Bu Nadifa tersenyum. Ulekan berdetak makin cepat. Dan rasa pedas yang memabukkan itu siap menyebar ke seluruh dunia. Doni duduk di balik meja warung pusatnya yang kini megah. Berdiri kokoh di atas tanah bekas bangunan tua yang dulu katanya bekas rumah jagal. Ia menatap layar CCTV yang menampilkan wajah-wajah pelanggan yang tersenyum, makan dengan lahap, menjilat jari-jari mereka seperti anak kecil menemukan makanan favoritnya. Tapi senyum Doni sudah lama hilang. Tubuhnya makin kurus. Rambutnya mulai rontok. Matanya cekung berwarna kemerahan seolah kurang tidur bertahun-tahun. Suara-suara itu, bisikan sambal, tawa Bu Nadifa, dengusan ulekan yang haus darah, semakin sering terdengar bahkan di siang bolong. Doni sudah tidak tahu mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Ia sudah tidak tahan. Malam itu ia berdiri di dapur dengan tangan gemetar memegang sebotol bensin dan korek api. Di hadapannya ulekan batu hitam legendaris itu tergeletak tenang di atas meja stainless, seolah sedang tidur. "Aku tahu kalian dengar," gumam Doni. "Aku udah cukup, aku nggak mau ini lagi. Kalian bisa ambil semuanya, tapi biar aku yang habis di sini malam ini." Ia menyiram bensin ke seluruh dapur. Wajan, kompor, alat masak, bahkan celemek-celemek seragam karyawannya yang digantung. Ia berdiri di tengah genangan dan mengangkat korek. Saat api menyala di ujungnya, suara itu datang lagi. "Kau pikir bisa keluar, Doni?" Ulekan itu mulai bergetar. "Rasa ini butuh tubuhmu, butuh jiwamu. Kau bukan koki, kau bahan." Sambal ini belum selesai. Tiba-tiba, dari asap dapur muncul sosok Bu Nadifa. Matanya putih polos, wajahnya terbakar separuh. Tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum pedagang yang laris manis. Di belakangnya Pak Joko berdiri dengan kepala miring dan tawa kosong. "Kau yang kami pilih," bisik Bu Nadifa. "Sejak awal." "Tapi aku nggak mau," Doni berteriak. Sudah terlambat, tiba-tiba semua api padam. Seisi dapur kembali gelap. Tapi dinginnya bukan dingin biasa. Dingin ini seperti dari dalam liang kubur. Ulekan di atas meja mengeluarkan asap hitam. Dan dari dalamnya perlahan keluar tangan-tangan. Tangan-tangan kecil hangus berdarah. Mereka merangkak keluar satu persatu. Alfian, Firman, Rio, bahkan wajah Rina muncul dengan mata kosong. Mereka mendekat ke arah Doni. "Kamu." Selanjutnya, Doni berlari. Ia keluar dari warung, lari ke jalanan, ke tengah kota yang penuh lampu dan tawa. Tapi, semua orang menatapnya dengan wajah yang berubah. Wajah pelanggan-pelanggan itu kini seperti topeng daging. Mulut mereka mengunyah sambal, tapi darah menetes dari bibir. Di layar LED iklan kota, terpampang wajah Doni dengan tulisan, "Founder Sambal Dendam, sekarang tersedia di 30 kota. Rasa dari nyawa asli Indonesia." Doni teriak, ia berlari ke arah sungai. Ia ingin mengakhiri semuanya. Ingin loncat. Tapi tepat sebelum tubuhnya terjatuh ke air, Raymond muncul di belakangnya. "Kau hebat, Doni. Sambal terakhirmu ini akan jadi ikon nasional. Lihat semua ini," kata Raymond sambil menyapu kota dengan tangannya. "Kau sudah menjadi bagian dari rasa. Sambal ini akan hidup selamanya." "Aku nggak peduli," Doni menangis. "Biar semua hancur. Aku nggak mau jadi bagian dari ini." Raymond tersenyum. Dan di balik kegelapan, ratusan wajah dengan mata hitam menyala mulai muncul. Mereka adalah penerus-penerus rasa. Para pemilik cabang, para korban, para penyembah rasa, dan mereka berseru serempak. "Sambal ini butuh tubuhmu, Doni." Doni terjatuh. Tapi tidak ke sungai. Ia terbangun. Di dapur warung. Sendirian. Seolah semua itu mimpi. Tapi saat ia melihat tangannya, ia tak lagi punya bayangan. Tubuhnya transparan. Ia bisa melihat darah mengalir dalam ulekannya sendiri. Ia menatap ke dalam kaca pendingin, dan tak ada pantulan wajahnya. Ia sudah menjadi bagian dari dapur, bagian dari rasa. Keesokan harinya pelanggan kembali ramai. Ada menu baru, sambal Doni, spesial terakhir. Orang-orang bilang rasanya beda. Pedasnya dalam, tapi ada rasa putus.
Rasa kehilangan dan sedikit aroma kayu bakar, tapi tetap bikin ketagihan. Dan di balik dapur warung pusat seorang koki baru mulai bekerja. Matanya kosong, gerakannya lambat, namanya Wahyu. Dan malam sebelumnya ia bermimpi didatangi Doni. Sekarang, giliran kamu Wahyu, sambal ini harus terus hidup. Tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa tinggalkan pesan dari cerita tersebut di kolom komentar. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezeki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.